Kita ke informasi lain pemirsa, 580 anggota DPR terpilih yang dilantik di Senayan, Jakarta kemarin hampir setengahnya diisi oleh wajah baru. Termasuk diantaranya anggota DPR termuda yang didapuk sebagai pimpinan sementara DPR RI. Ini kewajiban saya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029 dihiasi wajah baru sebanyak 273 orang. Di antaranya diisi sejumlah artis seperti Uya Kuya, Once Mekel, dan Farel Bramastya yang baru kali ini melenggang ke Senayan. Begitu juga dengan istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya yang lolos ke Senayan dari Partai Golkar. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta dalam rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara. Di mana jabatan tersebut dipilih dari anggota dengan usia tertua dan termuda. Yakni Guntur Sassono, 78 tahun dari fraksi Partai Demokrat yang bertindak sebagai ketua. Sementara wakilnya dari fraksi Partai Gerindra, Anissa Mahesa, 23 tahun. Usai memimpin rapat paripurna perdana, Anissa sempat menyampaikan gagasan yang ingin diperjuangkannya terkait kesempatan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya hingga saat ini banyak para pencari kerja yang harus mengeluarkan uang demi mendapat pekerjaan. Yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena setiap aku turun ke dapil, generasi muda angkatan aku tuh pasti bilang, Teh Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lainnya. Kalau di Banten mau dapat kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan. Kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu. Ibarat kata kan gitu. Pada periode 2024-2029, 8 parpol kembali lolos menduduki Senayan, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Sementara untuk pertama kalinya, Partai Persatuan Pembangunan alias P3 tidak memiliki wakil di DPR. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu 23 artis resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Di antaranya adalah pasangan musisi Ahmad Dhani dan juga Mulan Jamila hingga pembawa acara Uya Kuya. Jika para artis pria kompak mengenakan setelan jas dan juga dasi, artis wanita mengenakan kebaya dengan nuansa warna identik dengan partai yang diwakilkannya. 23 artis yang terpilih menjadi wakil rakyat di DPR maupun DPD RI hadir dengan busana kenegaraan. Baik artis petahana maupun yang baru menjejakkan kakinya di Gedung Parlemen Senayan tampil maksimal dengan kostum apik. Terutama bagi artis wanita yang kompak mengenakan kebaya, dipercantik dengan aksesoris make up serta tatanan rambut dan hijab. Yang menarik, warna kebaya yang dipilih disesuaikan dengan warna partai yang diwakilkan. Seperti kebaya yang dikenakan penyanyi Nafa Urbah. Kader Partai Nasdem ini mengenakan kebaya kutu baru berwarna biru tua, sementara rambutnya disanggul dengan tusuk minimalis. Begitu juga dengan Desi Ratnasari, meski memilih warna senada. Artis anggota Dewan Petahana dari Partai Amanat Nasional ini menyempurnakan penampilan dengan selendang yang disemat bros. Sementara kader Partai PDI Perjuangan yang sudah lama menjadi anggota legislatif Rieke Diah Pitaloka mengenakan kebaya lace merah menyala. Rieke memadukan penampilan dengan kalung dan anting senada. Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya, Rachel Mariam tampil glamor dengan kebaya kontur rancangan desainer ternama. Pilihan warnanya pun menyimbolkan Partai Gerindra. Warna senada yang juga digunakan penyanyi Mulan Jamila yang tampil cantik dengan kebaya lace model kutu baru dan kain batik. Sementara para artis pria semuanya mengenakan setelan jas yang dipadukan dengan dasi serta peci hitam. Tim Liputan melaporkan. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemani sang istri Atalia Praratya dalam pelantikan anggota DPR RI tahun 2024-2029. Atalia disebut memilih Komisi 8 yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan lantaran sesuai dengan kegemarannya.
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemani istrinya yakni Atalia Praratya untuk menjalani pelantikan anggota DPR RI tahun 2024-2029. RK pun turut memberi wejangan kepada sang istri yang hendak bekerja untuk wakil rakyat. RK menyebut Atalia memilih Komisi 8 lantaran sesuai dengan passionnya. RK menilai jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta, maka komunikasi dengan keluarga terutama kepada istri di DPR bisa lebih terjaga. Mudah-mudahan keterwakilan perempuan di DPR makin lama makin tinggi. Salah satunya kan diwakili oleh Ibu Atalia ya, peraih suara terbanyak di Dapil Bandung Cimahi. Istri saya, beliau memilih di Komisi 8 di bidang sosial, kebencanaan, di bidang perempuan dan perlindungan anak sesuai passionnya. Dan saya meyakini insya Allah beliau amanah dan sesuai dengan minatnya akan memberikan sumbangsi luar biasa ke negara melalui aktivitas, melalui legislasi dan lain-lain. Usai pelantikan anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung melakukan pemilihan unsur pimpinan. Ya, Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 sesuai Undang-Undang MD 3. Puan Maharani terlihat sumringah saat memegang palu Ketua DPR RI. Puan kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029 dalam rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPR sementara, anggota DPR tertua Guntur Sassono dan anggota DPR termuda Anissa Mahesa. 1 orang ketua dan 4 wakil ketua DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung diambil sumpah. Puan Maharani ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR. Sementara di jajaran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra juga kembali menjabat. Muka baru dalam jajaran Wakil Ketua DPR adalah Adis Kadir dari Golkar, Saan Mustofa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB. Usai dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua, jajaran pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers. Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani berjanji akan membentuk komisi dan alat kelengkapan dewan baru guna memenuhi aspirasi rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu, tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang bertahan Bu Puan dan Pak Dasko. Rapat paripurna diikuti keseluruhan 580 anggota DPR RI. Sesuai Undang-Undang MD 3, pimpinan DPR berasal dari unsur pemenang pemilu dan fraksi dengan kursi terbanyak. Pemirsa, pimpinan DPR RI periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan. 5 tokoh dari 5 partai peraih kursi terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024 menduduki kursi pimpinan wakil rakyat di Senayan. Dan berikut kami tampilkan kelima sosok pimpinan DPR RI yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Duduk sebagai Ketua DPR RI adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan menjabat kedua kalinya sebagai Ketua DPR karena partainya meraih kursi terbanyak di DPR, yaitu 110 kursi. Berikutnya duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Partai Gerindra meraih total 86 kursi di DPR. Lalu ada Adis Kadir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar meraih kursi terbanyak kedua di DPR, yaitu 102 kursi. Selanjutnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yaitu Saan Mustofa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem mendapat total 69 kursi di DPR. Dan terakhir ada Cucun Ahmad Syamsurizal, juga sebagai Wakil Ketua DPR yang merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Tanfis PKB. PKB meraih 68 kursi di DPR.
Pemilihan Ketua DPD RI 2024-2029 diwarnai keributan antara dua calon ketua, Sultan Najamuddin dan Lanyala Mataliti. Cekcok panas terjadi saat formulir dukungan 25% dibagikan usai 1 jam rapat yang penuh interupsi. Dua bakal calon ketua DPD RI 2024-2029 Sultan Najamuddin dan Lanyala Mataliti terlibat cekcok jelang pemilihan ketua DPD dalam rapat paripurna perdana Selasa malam. Beberapa senator lainnya kemudian merubung saat keduanya terlibat cekcok. Sementara senator lainnya berseru agar petugas keamanan turut menengahi. Namun di tengah perdebatan, Lanyala meninggalkan perdebatan dan menuju meja pimpinan rapat. Sultan pun berusaha mengejar Lanyala, namun dicegah senator lainnya. Dalam rapat ini muncul dua paket bakal calon pimpinan DPD RI. Paket pertama kubu Lanyala Mataliti sebagai ketua dengan Nono Sampono, Elviana dan Andi Muhammad Ihsan sebagai bakal calon wakil ketua. Paket kedua kubu Sultan Najamuddin sebagai ketuanya dengan GKR Hemas, Yoris Raweyai dan Tamsil Lindrung sebagai bakal calon wakil ketua. Bukan memilih, menyerahkan dukungan dari paket. Sultan bin Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95% suara. Sementara Lanyala peroleh 56 suara. Dengan perolehan suara ini, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Rawea, Wakil Ketua 2, dan Tamsil Lindrung, Wakil Ketua 3. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama ke Indonesia. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab. Ya pemirsa, momen lucu terjadi saat pelantikan anggota DPD RI kemarin. Anggota Dewan ramai-ramai berteriak uhuy saat wajah anggota DPD terpilih Alfiansyah Bustami alias komedian Komeng muncul di Videotron. Teriakan uhuy tiba-tiba terdengar beberapa kali di ruang rapat paripurna saat digelarnya pelantikan anggota DPRD RI Selasa kemarin. Hal itu terjadi saat wajah Alfiansyah Bustami atau komedian Komeng tersorot di Videotron ruang rapat. Mendengar hal itu, si puja jargon hanya tersenyum sambil sesekali menengok ke belakang. Tingkah lucu Komeng pun berlanjut sesuai dilantik menjadi anggota DPD. Komeng pun antusias saat ditempatkan di Komisi 3 DPD RI yang membidangi seni dan budaya. Dibawa ke DPD-nya apa Bang dari Bang? Ya seni dan budaya, karena budaya itu segala-galanya. Siapapun untuk menguasai. Komeng menjadi salah satu anggota DPD terpilih periode 2024-2029. Dia terpilih sebagai anggota DPD dari Jawa Barat pada pemilu 2024 setelah meraih suara terbanyak secara nasional, mengungguli caleg DPD RI lainnya di Indonesia. Seorang anggota Dewan terpilih asal Dapil, Jawa Tengah bikin heboh. Ia muncul dengan kostum superhero Ultraman dalam pelantikan anggota DPR RI 2024-2029. Akankah superhero ini dapat membela kebenaran dan keadilan di tengah kancah politik DPR RI?
Yang satu ini menjadi pusat perhatian di tengah keramaian. Seorang pria berkostum superhero Ultraman muncul di gedung DPR RI menjelang pelantikan anggota Dewan. Ini ternyata seorang anggota Dewan terpilih, Jamaluddin Malik. Menurut Jamaluddin, ini merupakan bentuk menjalankan amanah dari para konstituennya di Jawa Tengah. Dari awal kita sudah membentuk sebuah karakter yang dimana kita bisa diingat oleh masyarakat, seperti itu. Ada pesan khusus atau makna di balik penggunaan kostum Ultraman ini? Ya, semoga menjadi yang terbaik lah, amanah, karena kita dipercaya sama warga kita, khususnya Dapil Jepara Kudus Demak. Jamaluddin seolah ingin terlihat konsisten sebagaimana saat berkampanye. Kader Golkar dari Dapil 2 Jawa Tengah ini memang identik dengan kostum Ultraman sejak berkampanye. Selain terbukti menjadi cara murah untuk dikenal masyarakat, sosok superhero dipilih sebagai simbol pahlawan yang mengayomi masyarakat. Namun Jamaluddin urung mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan, berganti dengan jas sebagaimana legislator lain. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo datang bersama dengan Jokowi dan berada dalam satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo berangkat bersama ke acara pelantikan anggota DPR setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu mobil sebelah kanan. Keduanya juga kompak mengenakan jas, peci hitam, dan pin bendera merah putih yang dipasang tepat di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan disambut langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum dan salam. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, dan sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam Gedung Nusantara. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa pagi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini untuk mengenang 7 perwira TNI yang menjadi korban gerakan 30 September 1965. Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur berlangsung hikmat. Upacara dimulai pukul 8 pagi, dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan Resimen 1 Pelopor Pas Brimob 2, Korps Brimob Polri, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, bertugas sebagai komandan upacara. Sedangkan Brigjen TNI Edi Saputra, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1, bertugas sebagai perwira upacara. Rangkaian upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan mengheningkan cipta yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Berikutnya pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, kemudian pembacaan dan penandatanganan Ikrar Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Upacara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Usai upacara, Presiden beserta rombongan meninjau sumur Lubang Buaya yang menjadi tempat ditemukannya 7 jenazah perwira TNI korban kekejaman gerakan 30 September 1965. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun terlihat akrab dengan Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang KJP dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta pelajar di Jakarta. Sementara calon wakil gubernur Rano Karno akan berpihak pada sektor pendidikan tak terkecuali pondok pesantren. Bagi saya ini lebih penting. Pengakuan beberapa masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini, ataupun Ragunan menjadi perhatian calon gubernur Pramono Anung. Aspirasi tersebut sampai ke Pramono Anung saat mendatangi dan menyapa warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut Pramono, isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat harus dihilangkan, terutama antara kelas menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Karenanya, jika terpilih memimpin Jakarta, Pramono Anung akan membuat kebijakan para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Semakin saya belanja masalah di bawah, persoalan disparitas itu semakin terasa banget. Perbedaan antara masyarakat yang menengah ke atas dan di bawah. Sehingga kembali saya ingin menyampaikan bahwa saya akan lebih banyak untuk di awal pemerintahan kalau saya terpilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada real di masyarakat. Mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, kemudian Jumantik, Dasar Wisma, dan sebagainya. Sementara calon wakil gubernur Rano Karno atau Bang Dul bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Asyidikiyah, Jakarta Barat. Selain berkunjung dan berbincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Asyidikiyah, Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar, Rano Karno juga berkeliling melihat fasilitas Pondok Pesantren, serta berziarah ke makam ayah Kiai Ahmad yang merupakan pendiri Pondok Pesantren. Rano pun menyampaikan akan fokus dan berpihak ke sekolah pendidikan termasuk pengajaran di Pondok Pesantren jika terpilih dalam Pilkada Jakarta mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana mengklarifikasi terkait dengan tudingan banyaknya KTP yang dicatut dalam proses pendaftarannya bersama dengan Dharma Kun sebagai paslon Cagup Cawagup Jakarta. Kepada Pak Kun ya, Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab, betul? Secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orangnya suka yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman, bagaimana itu bisa dikatakan adab? Silakan. Tapi kalau perlu bukti ada di HP saya. Oh, silakan, Mangun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan kuantitasnya jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyoroti sejumlah program yang telah dibangun oleh mantan Gubernur Anies Baswedan terkait perkembangan kesenian di Jakarta. Salah satunya adalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dinilai belum optimal menjadi wadah bagi para seniman. Bang Anies membangun trotoar, memperluas trotoar pasti dengan tujuan. Saya melewati Jalan Tamrin dengan trotoar yang luas, saya bernapas panjang. Tapi kemarin sewaktu saya ke tim, trotoarnya besar, jalannya sempit. Saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi panggung performance anak-anak. Cuman kemarin pada waktu saya ke tim, rekan-rekan seniman di sana bertanya tentang bagaimana tim ini harus berjalan. Saya tahu Bang Bagis,
Saya pernah ketemu Bang Anies waktu di Komisi 10. Pada saat Bang Anies revitalisasi tim, saya bilang sebagai seniman saya setuju revitalisasi tim. Cuman memang pada waktu itu Pemda DKI memberikan hak pengelolaan selama 28 tahun kepada Jakpro. Ini nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu. Jakpro tentu bicara investasi 1,7 triliun yang harus dikembalikan. Sementara ke seni tidak bisa menghitung kalkulasi. Itu yang nggak ketemu. Nah makanya kemarin saya ke tim. Ini bicara tentang kebudayaan. Saya berharap tim itu menjadi ruh kesenian Jakarta. Apapun masyarakatnya. Janji dan janji selalu terucap saat calon gubernur menemui warga saat berkunjung ke kota Salatiga. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong agar menembus pasar internasional. Sementara calon gubernur Banten Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mendatangi pabrik rokok dan bertemu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Cagup nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Saat berkampanye di Kampung Singkong Ledok, Kota Salatiga, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Sejumlah artis hadir dalam apel akbar relawan pendukung Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pandeglang, Banten. Relawan Andra Soni yang merupakan sosok sederhana. Saat melakukan belusukan ke kawasan Solear, calon Bupati Tangerang, Meisyal Rashid yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES menjanjikan membantu warga dalam mencari kerja. Langkah yang akan dilakukan membuka pendidikan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan mempermudah izin investasi. Calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani menghadiri konsolidasi relawan Himpunan Taruna Muda Kopi Hitam di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di hadapan ratusan relawan, Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Dari Banten dan Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan. Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan. Dengan total anggaran, dengan total biaya 1,3 triliun rupiah. Uang yang tidak sedikit. Yang pertama, PLBN Terpadu Napan di TTU, di Timur Tengah Utara, di NTT. Anggarannya 128 miliar. Yang kedua, PLBN Serasan
di Kabupaten Natuna di Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Ini menelan biaya 145 miliar rupiah. Yang ketiga, PLBN Jagoi Babang. Ini di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, dibangun dengan anggaran 224 miliar rupiah. Dan yang keempat, PLBN Sainyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya anggaran 248 miliar rupiah. Yang kelima, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dibangun dengan anggaran 210 miliar rupiah. Yang keenam, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara, dengan anggaran 243 miliar rupiah. Dan yang ketujuh, di Yetekun, di Distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul di Papua Selatan, dibangun dengan anggaran biaya 127 triliun rupiah. Saya ulang, 127 miliar rupiah. Yang terakhir, keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 7 pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Sainyamuk, Labang, Long Nawang, dan Yetekun pada siang hari ini saya resmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami hitung mundur. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan penanda